Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Niluputu Yulia Lisna Dewi, NIM P0713418030 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Kualitas Air Danau Buyan Kabupaten Buleleng ditinjau dari parameter Chemical Oxygen Demand dan Biological Oxygen Demand, di mana latar belakang diambilnya judul tersebut adalah Danau Buyan merupakan danau yang tertutup, di mana pemanfaatan air Danau Buyan ini masih digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber air minum. Kondisi Danau Buyan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan masyarakat sendiri dengan yaitu seperti kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata, dan juga kegiatan perikanan menyebabkan Danau Buyan tidak terlepas dari yang namanya pencemaran. Berdasarkan hasil survei pendahuluan, yaitu dengan wawancara, yaitu diperoleh sebesar 30% masyarakat masih menggunakan air Danau Buyan sebagai konsumsi air minum. Penyakit diare merupakan penyakit yang diakibatkan oleh manajemen sanitasi yang buruk dan air yang tidak memenuhi baku mutu air minum. Hal ini dikatakan oleh laporan Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2019 bahwa penyakit diare pada Kabupaten Buleleng masih menempati posisi 10 besar penyakit tidak menular, sehingga diperlukan uji atau pemeriksaan COD dan BOD yang merupakan pemeriksaan pendukung yang mendukung parameter utama untuk menentukan layak atau tidaknya suatu air digunakan sebagai air minum. Dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran kualitas air Danau Buyan Kabupaten Buleleng ditinjau dari parameter COD dan BOD, dengan tujuan umum untuk mengetahui kualitas air Danau Buyan, dengan tujuan khusus untuk menganalisis kadar COD air Danau Buyan, untuk menganalisis kadar BOD air Danau Buyan, dan untuk membandingkan kadar COD dan BOD air Danau Buyan dengan peraturan yang ada. Manfaat teoritisnya untuk menambah wawasan, meningkatkan kemampuan, dan juga untuk referensi pada peneliti selanjutnya. Dan manfaat praktisnya bagi peneliti menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi masyarakat pengonsumsi air danau dapat memberikan informasi terkait dengan kualitas air yang dikonsumsi. Air merupakan faktor yang terpenting bagi kehidupan makhluk hidup. Danau Buyan merupakan danau yang tertutup dan tidak memiliki aliran air keluar serta tidak memiliki aliran sungai yang sebagai outlet masuk. Danau Buyan ini dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di daerah tersebut yang menyebabkan adanya indikasi pencemaran air. Pencemaran air merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke air sehingga menyebabkan baku mutu air tersebut terlampaui. Penyakit diare merupakan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri dan parasit yang berada di air yang tercemar. Penyebabnya adalah manajemen sanitasi yang buruk dan air yang tidak sesuai dengan baku mutu. Standar baku mutu air terdapat 4 kelas, yaitu kelas yang untuk peruntukannya digunakan untuk air minum, yaitu kelas 1. Peraturan Gubernur Bali nomor 16 tahun 2016 ini mengenai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup mengatakan bahwa berdasarkan kelas 1, kadar BOD-nya sebesar 2 mg per liter dan kadar COD-nya sebesar 10 mg per liter. Uji COD. COD merupakan jumlah oksigen yang diperlukan oleh bahan buangan untuk teroksidasi melalui reaksi kimia. Uji COD ini dilakukan untuk mengoksidasi bahan buangan tersebut menjadi karbon dioksida, uap air, dan juga ion krom. Digunakan metode Winkler, yaitu dengan titrasi dan reflux tertutup yang merupakan metode yang lebih kompleks karena melibatkan pemanasan, reflux, asam pekat, dan juga titrasi. Nilai COD ini lebih besar dari nilai BOD karena bahan pencemar yang stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat teroksidasi. Nilai BOD ini, pemeriksaan BOD ini dilakukan untuk mengukur secara relatif jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi atau degradasi bahan pencemar dalam air dengan prinsip melakukan inkubasi dalam kondisi yang gelap dengan suhu yang tetap, digunakan metode Winkler dengan titrasi, dengan penambahan indikator amilum. Kerangka konsepnya, air Danau Buyan mengalami peningkatan kadar COD dan BOD akibat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air. Kualitas air tersebut dapat diketahui dengan cara melakukan uji fisik, mikrobiologi, dan kimia. Uji kimia dilakukan uji COD dan juga BOD, kemudian setelah diperoleh hasilnya, maka dapat
ditarik suatu kesimpulan yaitu memenuhi syarat sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 atau tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Gubernur Bali tersebut. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel bebas yaitu kadar COD dan juga BOD air danau buyan. Definisi operasional terdapat 5 variabel yaitu air, danau buyan, kualitas, COD dan juga BOD. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan rancangan deskriptif. Alur penelitiannya dimulai dari survei, studi pendahuluan dan memilih masalah, rumusan masalah, menyusun tinjauan pustaka, membuat kerangka konsep, pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder, pengolahan data, analisis data dengan statistik deskriptif, pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Tempat pengambilannya dilakukan di Danau Buyan dan pemeriksaannya dilakukan di UPTD Lab Kesehatan Provinsi Bali. Waktunya yaitu mulai dari Februari hingga April 2021. Populasinya yaitu Danau Buyan, Kabupaten Buleleng dengan jumlah populasi sebesar 52 titik, kriteria sampel inklusi sesuai dengan SNI pengambilan air permukaan, sampel yang diambil harus pada kondisi yang sama, dan juga saat pengambilan sampel tidak boleh ada gelembung udara. Kriteria eksklusinya sampel yang berisi gelembung udara. Besar sampel dihitung melalui nomogram Harry King dengan tingkat kesalahan sebesar 15% dan kepercayaan sebesar 85%, maka diperoleh sampel sebanyak 15 sampel. Dengan diperlukan sampel untuk uji yaitu sebesar 2 liter. Tekniknya yaitu dengan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Unit analisisnya adalah kadar COD dan BOD. Jenis datanya yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner yaitu dengan Google Form dan juga observasi. Instrumen pengumpulan datanya yaitu lembar observasi, lembar kuesioner, alat tulis, kamera dan juga laptop. Instrumen penelitiannya alat pemeriksaan COD, BOD, dan juga bahan pemeriksaan COD dan juga bahan pemeriksaan BOD. Prosedur pemeriksaannya, sampel yang telah diambil dibawa ke UPTD Lab Provinsi Bali. Kemudian untuk pemeriksaan COD ini dilakukan dengan menggunakan metode titrasi dengan reflux tertutup. Sampel tersebut dilakukan pemeriksaan dengan titrasi dan proses reflux, kemudian dilakukan perhitungan. Sedangkan prosedur untuk BOD, sampel tersebut dilakukan persiapan pendahuluan seperti pengenceran dan juga standarisasi natrium tiosulfat. Kemudian dilakukan uji dengan menggunakan metode Winkler yaitu dengan titrasi. Sampel tersebut dilakukan inkubasi juga dalam inkubator BOD selama 5 hari dan diuji kembali dan dilakukan perhitungan. Pengolahan datanya dengan disajikan dengan cara tabulating atau disajikan dalam bentuk tabel lalu diberi narasi, sedangkan analisis datanya melalui analisis statistik deskriptif dengan menghitung rata-rata atau min dari pemeriksaan COD ataupun BOD secara keseluruhan, lalu dibandingkan dengan teori yang ada. Hasil penelitiannya, kondisi lokasi penelitian pada Danau Buyan tersebut, warna airnya tidak berwarna, 13% masih berbau, 20% masih ditemukan sampah dan tidak ditemukan endapan. Dan air tersebut masih digunakan sebagai sumber air minum dalam kehidupan sehari-harinya. Keadaan titik pengambilan sampel ini diperoleh melalui observasi, yaitu airnya tidak berwarna, ditemukan 13% masih berbau busuk, kemudian tidak ditemukan endapan, dan 20% ditemukan sampah. Pemanfaatan danau ini diperoleh melalui hasil kuesioner yang diisi melalui Google Form. Pemanfaatan air danau itu yang paling besar 31% sebagai sumber air minum. Penggunaan air danau secara langsung 57% tidak digunakan sebagai air minum secara langsung. Kemudian cara pengambilannya digunakan mesin pompa air sebanyak 47%. Pengolahan air danau masih dalam tahap perebusan atau dengan pengolahan, belum pernah ada gangguan kesehatan akibat air danau tersebut, dan 70% dari masyarakat tidak pernah memelihara mesin pompa air tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan COD dan BOD sesuai dengan tabel yang tertera tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada pemeriksaan COD, 27% sampel masih memenuhi syarat atau sekitar 4 sampel yang masih memenuhi syarat, dan pada pemeriksaan BOD 67% atau 10 sampel yang masih memenuhi syarat. Baku mutu Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016. Hasil analisis diperoleh melalui rata-rata dari keseluruhan sampel. Diperoleh kadar rata-rata COD sebesar 15 mg per liter, yaitu tidak memenuhi syarat standar baku mutu kelas 1. Kemudian kadar BOD 1,44 mg per liter, yaitu memenuhi syarat
standar baku mutu kelas 1 yang peruntukannya sebagai air minum. Air merupakan faktor penting dalam kebutuhan vital makhluk hidup sebagai sumber air minum. Pemeriksaan COD dan BOD dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kadar oksigen pada air. Indikator untuk melihat ada atau tidaknya kemungkinan pencemaran air adalah warna. Apabila terjadi adanya warna, maka itu mengindikasikan adanya kontak antara air dengan bahan organik. Sedangkan pada air danau buyan ini tidak berwarna. Bau, apabila terjadi bau busuk, maka mengindikasikan bahwa adanya bahan organik yang membusuk akibat proses oksidasi atau pembusukan. Pada danau buyan ini, 13% dari air tersebut masih berbau busuk dan tidak ditemukan endapan pada danau buyan tersebut. Sedangkan untuk sampah ditemukan 20% sampah pada air danau buyan tersebut. Pemeriksaan COD. Pemeriksaan COD ini dilakukan dengan metode Winkler dengan titrasi refluks tertutup sehingga sangat dimungkinkan senyawa anorganik ikut teroksidasi. Refluks diperlukan untuk menghindari berkurangnya sampel karena pemanasan. Kalium bikromat ini digunakan sebagai oksidator kuat yang ditambahkan dengan asam pekat dan juga katalis perek sulfat. Kelemahan dari metode tersebut adalah senyawa anorganik ikut teroksidasi sehingga terhitung sebagai kadar COD. Kelebihannya yaitu waktu penentuannya lebih cepat, sekitar 1-2 jam. Nilai COD yang diperoleh secara keseluruhan tidak memenuhi syarat. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pencemaran oleh bahan organik pada air danau buyan dan juga akibat aktivitas manusia seperti buangan limbah domestik, kegiatan pertanian, dan juga kegiatan perikanan. Pemeriksaan BOD. Pemeriksaan BOD dilakukan dengan metode Winkler yaitu dengan titrasi. Kelebihannya adalah hasilnya akurat dan teliti, kelemahannya memerlukan waktu yang cukup lama karena diperlukan inkubasi, perlu dilakukan segera karena iodin mudah menguap, dan juga pada saat penambahan amilum harus dilakukan secara teliti. Nilai BOD secara keseluruhan masih memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan sedikitnya sumber pencemar pada titik tersebut. Salah satunya adalah sampah. Sampah hanya ditemukan sebesar 20% pada danau buyan tersebut. Sampah merupakan salah satu bahan organik yang memicu timbulnya mikroorganisme sehingga semakin banyak sampah maka semakin banyak mikroorganisme dan semakin banyak oksigen yang digunakan dan tentunya semakin tinggi nilai BOD yang diperoleh. Bau pada air pun masih ditemukan hanya 13% saja, di mana bau terjadi apabila ada proses pembusukan oleh mikroorganisme tersebut. Rendahnya nilai BOD dimungkinkan karena dipengaruhi oleh perubahan dari nilai suhu tersebut. Nilai BOD dimungkinkan menurun apabila aktivitas dekomposisi dari badan air danau makin membaik. Pemeriksaan BOD dan juga COD bukan merupakan parameter kunci, namun keberadaannya menguatkan parameter utama sebagai penentu untuk layak atau tidaknya air tersebut digunakan sebagai air minum. Sehingga kesimpulannya adalah secara keseluruhan hasil dari rata-rata pemeriksaan COD pada air danau buyan tidak memenuhi syarat baku mutu air kelas 1 sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 sebagai air minum, sedangkan kadar BOD pada air danau buyan ini masih memenuhi syarat baku mutu air kelas 1 yang peruntukannya sebagai air minum. Pemeriksaan BOD dan juga COD ini merupakan parameter pendukung untuk menambah atau menguatkan parameter utama sebagai penentu layak atau tidaknya air tersebut digunakan sebagai air minum, sehingga pemeriksaan COD dan BOD ini masih sangat diperlukan untuk menentukan hal tersebut. Sarannya bagi masyarakat yang menggunakan mesin pompa harus dilakukan pemeliharaan pada mesin pompa air tersebut. Kemudian untuk masyarakat yang menggunakan air danau sebagai konsumsi air minum, maka harus dilakukan pengolahan dengan baik dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.